Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran Qiraatul Kutub dengan tema yang pertama An-Nazarul Al-Maktubah, yang kedua Maudi'un Nazari, dan yang ketiga An-Nadharu ilal ghairil maktubah. Selamat menyaksikan. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Assalamualaikum Ham. Hei, Waalaikumsalam Abdal. mana teman dong Ham? Kamu lagi bingung ya Abdal? Bingung apa itu? Sebenarnya saya kena cerita. Oh jangan. Ini kita teman. Kita dapat berbicara. Jadi begini Abdal, Ilham sekarang sangat bingung karena Ilham dijodohkan oleh Rasulullah, tapi Ilham belum melihat bagaimana dari dalam pasangan nantinya. Ilham bingung. Ilham belum pernah melihat wajah dari calon pasangan nantinya itu. Oh, jadi dalam Islam telah dijelaskan bahwa kita melihat tunangan kita itu dari wajah dan telapak tangannya. Jadi dalam kitab Mu'in ini kita dapat mempelajari apa-apa saja aturan untuk melihat tunangan itu. Jadi kita bisa mempelajari ini juga dapat lebih baik. Oh, begitu ya Abdal. Iya, tahu. Kalau gitu lah pelajari dulu ya Abdal. Terima kasih banyak ya Abdal atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih dengan podcast kesayangan kita hari ini, yaitu Pasmi Podcast Islami. Kembali lagi nih kita di podcast kami, Pasmi Podcast Islami. Di sini karena banyaknya permintaan netizen nih yang mengundang bintang tamu yang memang ahli dalam fikih nih, yang terutama tentang pertunangan dan hukum-hukum melihat wanita ataupun pria yang bukan mahram. Nah, sini sudah terdapat bintang tamu kita, saudara Rahman Hidayat. Di sini kami bertanya nih kepada saudara, bagaimana sih syarat-syarat melihat wanita yang boleh dipinang gitu? Baik, terima kasih. Banyak nih permasalahan di masyarakat yang beredar, bagaimana itu hukumnya. Ada yang pro dengan boleh melihat, ada yang kontra tidak boleh melihat gitu, hanya boleh diwakilkan. Lalu bagaimana sih dalam Islam? Kita pada kesempatan kali ini merujuk pada kitab Ma'inul Mubin, yang mana dalam kitab ini menjelaskan boleh gitu untuk melihat calon mempelai perempuan yang akan kita pinang gitu, yang akan kita lamar, yang mana itu ada dengan kriteria atau syarat-syarat. Bahkan itu kita sunnah gitu untuk melihat calon mempelai perempuan kita itu, yang mana kita merujuk pertama pada hadis Rasulullah SAW dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu.
yang bahwasanya ketika ia akan melamar seorang perempuan, telah melamar perempuan, maka beliau mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW itu bertanya, apakah engkau sudah melihat calon mempelaimu? Maka beliau mengatakan tidak, ataupun belum. Maka Rasulullah mengatakan, lihatlah calon mempelai, bahwasanya itu akan menambah kerukunan, gitu kan. Di dalam hadis lain pun ada seorang laki-laki Ansar yang menikah kemudian datang Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga menyuruh itu untuk melihat bagaimana calon mempelai perempuan itu, gitu. Sehingga takutnya nanti ada ketidaksetujuan ataupun ketidakcocokan, sehingga itulah yang dinamakan ta'aruf, gitu kan. Kemudian ada pun untuk kriteria ataupun syarat-syaratnya dalam kitab Mu'ayyid Mubin ataupun referensi lainnya, para ulama itu ada menetapkan beberapa kriteria ataupun syarat. Yang pertama itu adalah kita boleh atau mubah untuk melihat perempuan yang akan kita lamar itu dengan syarat kita memang betul-betul dalam proses lamaran itu, emang betul-betul dengan niat melamar. Kemudian yang kedua, kita boleh melihat itu, disunahkan melihat itu kalau ada yang namanya wali. Wali dari siapa? Wali daripada si perempuan itu, sehingga ada yang mendampingi gitu. Baru kita melihat, boleh melihat. Kemudian juga ada batasan-batasannya nanti mungkin yang akan dibahas oleh rekan kita ya, saudara Afdal. Kemudian juga yang selanjutnya kita boleh melihat itu kalau emang betul-betul dalam proses yang menuju pada pernikahan. Jadi itulah kriteria atau syarat-syarat sehingga Islam itu membolehkan kita melihat bagaimana calon daripada mempelai perempuan. Mungkin sekian. Oke. Oke, kembali ini dengan podcast yang kita hari ini yaitu Pasmi Podcast Islam. Kembali lagi, terima kasih jawaban yang sangat bagus bukan netizen. Nah di sini kita akan melanjutkan lagi nih bagian-bagiannya kan ini pasti ada, kita kan melihat kriteria sudah dari kanan. Sekarang bintang tamu kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian fisik mana ataupun apa yang dilihat dari wanita yang dibolehkan gitu. Silakan pada saudara Abdal. Oke, baik, di sini kita membahas tentang bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh calon suami. Yang mana dalam kitab Mu'ayyid Mubin mana menjelaskan bagian yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Yang mana karena wajah menunjukkan keindahan dan tangan menunjukkan kondisi fisik atau kesuburan. Para ulama fikih seperti Imam Nawawi dan Imam Syafi'i juga sependapat bahwa wajah adalah wajah dinul jamal, mana tempat kecantikan, dan tangan menunjukkan kesuburan dan kesehatan. Selain dua bagian itu, haram hukumnya bagi laki-laki melihat anggota tubuh lain dari wanita. Kaidah fikih mengatakan suatu yang dibolehkan karena kebutuhan maka dibolehkan sebatas kebutuhannya. Jadi Islam menyeimbangkan antara keindahan manusia dan batasnya syariat. Melihat wajah dan tangan cukup untuk mengenal calon pasangan tanpa membuka aib atau menimbulkan dosa. Nah, Oke, menarik bukan pembahasan dari bintang tamu kita. Mungkin kita silakan minum dulu kali ya. Minum, silakan. Oke, kembali lagi nih dengan podcast yang kita hari ini yaitu Pasmi Podcast Islam. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana nih hukum melihat calon yang bukan mahram kita? Kita persilakan kepada pemateri kita pada hari ini. Baik, untuk melihat baik itu wanita ajnabiyah ataupun laki-laki ajnabiyah
Ajnabiyah ini adalah wanita ataupun perempuan yang bukan mahram, yang tidak boleh kita lihat hukum di dalam Islam. Itu haram, bahkan haram, menekankan para ulama itu haram hukum. Namun karena beberapa hal di atas tadi seperti itu boleh. Namun selebihnya diharamkan. Tepatnya pada kitab Mu'min itu menjelaskan. Kita mengambil dulu daripada dari Al-Quran. Quran surat An-Nur ayat 30. Nah, surat ke-34 ya ada 24. Sama-sama kita ketahui kan. Di sana ada kata di ayat awal Allah Subhanahu wa taala qul lil mu'minin, itu berarti kul yang berarti fi'il amalan, katakanlah lil mu'minin, bagi laki-laki yang beriman, bagi laki-laki mukmin itu untuk yang itu menjaga daripada pandangannya gitu, dan juga fujur, menjaga daripada kemaluannya gitu. Jadi dari ayat ini mengatakan kita itu ditegaskan, diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita, dan menjaga kemaluan kita dari lawan jenis, baik itu bagi laki-laki wanita ajnabiyah, bagi perempuan itu laki-laki ajnabiyah yang bukan mahram. Kemudian untuk pandangan ulama itu pada umumnya sepakat haram hukumnya, namun beberapa kriteria dan syarat itu diperbolehkan untuk melihat yang haram dengan alasan yang seperti kita bahas tadi itu. Misalnya dengan keperluan untuk melamar, dan juga yang hal lainnya, beberapa hal lainnya seperti untuk pengobatan. Dokter tidak mungkin kan, misalnya kita itu mempunyai penyakit sedangkan dokter yang hanya ada di suatu daerah itu perempuan, tidak mungkin kita menahan sakit kita hanya karena dokternya perempuan. Itu diperbolehkan. Yang kemudian saksi, kalau kita menjadi saksi itu boleh melihatnya. Kemudian juga ada beberapa hal lainnya seperti melihat perempuan yang dalam keadaan darurat, di mana perempuan itu butuh pertolongan kita. Jadi itulah istilahnya Islam. Islam mengatur segalanya itu kan. Intinya dalam Islam itu, kalau sebuah agama atau sebuah amalan kita lakukan itu dengan sesuai aturan yang telah berlaku tanpa dibuat-buat ataupun dengan dalil yang tidak jelas, misalnya kita melihat perempuan yang pernah nafsu itu sangat haram hukumnya, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Dan termasuk jika kita melihat lawan jenis, pasangan yang orang lain yang bukan mahram itu dengan birahim atau dengan syahwat, itu hukumnya termasuk kepada dosa besar. Mungkin itu semoga bisa diambil manfaat bagi kita. Oke, terima kasih kepada para bintang tamu. Sangat bermanfaat bagi kami yang berada di podcast ini gitu. Semoga nanti kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya gitu. Akan kembali lagi. Terima kasih kepada bintang tamu. Silakan minum, silakan. Mungkin itu aja nih teman-teman. Sekiranya podcast dari kami semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ataupun melihat podcast kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada bintang tamu kita yang telah memberikan manfaatnya gitu tentang materi yang memang lagi hangat diperbincangkan pada saat ini. Terima kasih. Kembali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.